Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada siang hari ini setelah sholat duhur, kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususon muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita sampai pada penjelasan tentang syair, ya, dua syair yang didemonstrasikan atau dibacakan oleh Sayyidah Aisyah di hadapan Rasulullah, yang substansinya mengatakan bahwa kita harus mengangkat derajat orang-orang yang lemah secara ekonomi misalkan, agar kelemahannya itu tidak menyerang kita, agar kelemahannya itu tidak melukai kita, dan bahkan jika kita mengangkat orang-orang yang lemah ekonominya dengan membantunya, justru dia akan memberi ketenangan kepada kita, membalasnya dengan pujian, dengan apresiasi, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu. Kemudian dilanjutkan, faqala, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ruddi alayya qaulal yahudi qatalahullah. Ruddi, kembalikanlah kamu, alayya, atasku, qaulal yahudi, terhadap perkataannya orang Yahudi, qatalahu, semoga merusak atau menghancurkan terhadap Yahudi, Allahu Allah. Nah, jadi Nabi itu berkata bahwa kalau ada perkataan orang Yahudi yang melukai perasaan, maka ceritakanlah saja kepadaku, kayak gitu. Jadi tidak perlu perkataan buruk dibalas dengan buruk, perkataan yang melukai dibalas dengan perkataan yang melukai lagi. Cukup dicurhatkan saja kepadaku, katanya. Itu. Qatalahullahu, semoga Allah merusak, gitu. Merusak, membinasakan Yahudi. Ya, artinya ini bentuk doa. Jadi hanya didoakan saja kalau perkataan
melukai, jangan dibalas dengan perkataan yang melukai lagi, cukup didoakan saja, katanya gitu. Falaqad atani, Nabi berkata, laqad atani, sungguh datang nih kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril, birisalatin, dengan risalah, min Rabbi, dari Tuhanku, ta'ala mahalur, Tuhan atau Allah gitu. Apa yang dikatakan, bentuk apa risalah itu? Yaitu dikatakan ayyuma rajulin sona'a ila akhihi soni'atan ayyuma rajulin, siapapun, siapa saja seorang laki-laki sona'a, berbuat, ila akhihi, kepada saudaranya atau kepada temannya rojul, soni'atan, terhadap perbuatan yang baik, falam yajid, maka itu, saudara itu tidak menemukan, ya kan, atau tidak memberikan laha, kepada soni'ah, jazaan, terhadap balasan, illa du'a, kecuali dalam bentuk doa, balasannya dalam bentuk doa yang baik, wasara'a, dan sana, memuji, faqad kafahu, maka sungguh sungguh balasan itu terhadap rojul. Artinya, jika ada seorang laki-laki yang berbuat baik kepada saudaranya atau kepada temannya, maka saudara atau temannya itu tidak memberikan balasan kecuali balasan dalam bentuk doa kebaikan, wasana, dan memuji. Faqad kafahu, dan itu sungguh balasan yang cukup, ya. Artinya bahwa kalau kita berbuat baik kepada teman atau kepada saudara, maka itu tidak kita temukan balasan kecuali doa yang baik dan pujian. Jadi kalau kita misalkan bersedekah kepada anak yatim, itu kan dianjurkan, ya. Itu memang anak yatim itu tidak membalas sedekah kita secara materi, tapi anak yatim itu membalasnya dengan doa. Gitu. Kita bersedekah atau membantu tetangga kita yang ekonominya lemah, misalkan kita bantu anaknya beasiswa, kuliah, pesantren, misalkan. Nah, bantuan kita itu tidak dibalas dengan materi, karena memang tidak punya materi, lemah secara materi, tapi orang yang kita bantu itu membalasnya dengan doa, gitu. Nah, sehingga kenapa sedekah atau berbuat baik itu mengandung keberkahan, gitu. Karena orang yang mendapatkan kebaikan dari kita, orang yang diberi sedekah dari kita, itu akan mendoakan kita doa-doa yang baik, doa-doa yang tulus, gitu. Sehingga dengan doa itu hidup kita menjadi semakin berkah, gitu. Waqila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan asyukru, syukur
qayyidun ni'ami adalah talinya kenikmatan. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, baik kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batiniah, itu pengikatnya agar betul-betul nikmat itu dirasakan oleh kita dan oleh sesama, yaitu dengan rasa syukur. Artinya ibaratnya pengikat itu, kalau misalkan ilmu itu kalau tidak ditulis itu mudah hilang, gitu kan. Tapi kalau ilmu itu kita tulis, maka ilmu itu menjadi ada bekasnya dan bisa abadi, sehingga ada yang mengatakan menulis adalah kerja keabadian. Nah, menulis itu adalah qayyidul ilmi, tali pengikatnya ilmu gitu, agar ilmu itu terpatri dengan kokoh gitu. Begitupun syukur, rasa syukur itu adalah tali pengikat kenikmatan gitu, sehingga kenikmatan itu kokoh gitu. Artinya tidak mudah hilang, tidak mudah pudar, tidak mudah sirna. Dengan rasa syukur itu justru kenikmatan itu akan semakin kokoh dan semakin bertambah gitu. Sehingga yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair alal khair. Jadi bertambahnya kebaikan atas kebaikan yang lain. Jadi kebaikan yang dinamis, kebaikan yang terus bertambah, itulah keberkahan. Nah, agar hidup berkah yaitu dengan dua kalau di sini. Yang pertama, kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain, khususnya kepada orang yang lemah, anak yatim, dan yang kedua bersyukur gitu. Dengan keduanya ini, inilah sebagai pengikat kenikmatan agar kenikmatan itu tidak pudar gitu. Waqala, dan berkata Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid, apa yang dikatakan Abdul Hamid, man, barang siapa lam yashkur, itu tidak mensyukuri, man itu seseorang itu, al-in'ama, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, fa'dudhu, maka kamu anggaplah hu, terhadap man itu, seseorang itu, minal an'ami, termasuk an'am itu binatang peliharaan itu, kal an'ami balhum adol itu, jadi binatang peliharaan. Jadi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang dia dapatkan, maka anggaplah orang itu sebagai binatang yang melata gitu, al-an'am gitu. Jadi artinya seseorang yang hanya meraih kenikmatan gitu, ya kan, dia kan berarti kan menumpuk harta, lalu kemudian mengkonsumsi harta, mengkonsumsi materi, menumpuk gitu. Artinya ada pemasukan tapi tidak ada pengeluaran gitu. Itu anggaplah orang itu ya binatang peliharaan gitu, al-an'am gitu. Al-an'am, binatang peliharaan itu kan dia hanya bisa mengkonsumsi, hanya bisa menerima gitu, tanpa bisa memberikan sesuatu kepada yang lainnya gitu. Nah ini
perkataan Syekh Abdul Hamid ini ya seperti dalam Al-Quran itu kan kal an'am balhum adol. Jadi manusia itu kadang seperti binatang peliharaan, binatang yang melata, bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, kalau binatang itu kan tidak berakal ya, gitu. Sehingga mungkin makanan yang dikonsumsi secukupnya saja, gitu. Tidak bisa mengkapitalisasi. Tapi kalau manusia itu berakal. Kalau perilakunya seperti binatang, dengan akalnya dia bisa mengkapitalisasi, menumpuk-numpuk dan memutar materinya semakin berkembang, tapi hanya untuk dirinya saja, dan tidak peduli kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada saudaranya yang membutuhkan, gitu. Nah, itu lebih rendah derajatnya dari binatang. Tapi di sini katakan itu anggaplah sebagai kal minal an'am, itu termasuk ya binatang, gitu. Ya. Waqila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan qimatu kulli ni'matin, nilai setiap nikmat, syukruha, adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kenikmatan yang kita dapatkan bisa bernilai itu kalau kita mensyukurinya, gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof atau sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan kufrun ni'ami, mengkufuri atau mengingkari kenikmatan yang didapatkan, min amaratil batari, itu bagian dari tanda-tanda bator. Bator itu ya tidak mensyukuri nikmat, gitu. Tanda-tanda orang itu buruk, gitu. Wa asbabil ghiyari, dan tidak, ini menarik ini, mengkufuri nikmat, mengingkari kenikmatan, itu juga bagian dari sebab-sebab munculnya kecemburuan sosial, asbabil ghiyar, cemburu sosial. Jadi ciri dari orang yang tidak mensyukuri nikmat adalah tidak berbagi, dikonsumsi sendiri saja, tidak sharing kepada orang fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada yang membutuhkan. Nah, orang yang ekonominya established atau kaya, tanpa sharing, tanpa berbagi, itu akan mengakibatkan terjadinya cemburu sosial, min asbabil ghiyar, sebab-sebab cemburu sosial. Nah, cemburu sosial inilah sebetulnya yang berdampak pada problem sosial, ketimpangan, lalu bisa mengarah pada clash, ya kan, bisa mengarah pada benturan, chaos sosial, seperti itu. Waqala, dan berkata ba'dul fusohai, sebagian orang-orang yang ahli bahasa dengan baik, fasih, ya, fasih bahasanya, yang ahli fasih bahasanya, apa yang dikatakan al-karimu, orang yang mulia, syakurun, adalah orang yang banyak bersyukur, ya kan? Au mashkurun, atau orang yang
disyukuri. Ya kan? Itu orang yang mulia. Sedangkan wallaimu sedangkan orang yang rendah atau orang yang hina, kafurun adalah orang yang banyak mengingkari nikmat. Itu adalah orang-orang yang mengingkari nikmat atau mengkufuri nikmat, au makfurun atau orang yang diingkari. Itu diingkari, nikmat-nikmatnya diingkari atau mengingkari. Nah ini jadi mulia dan hinanya seseorang kalau menurut ahli bahasa yang baik atau fasih itu terletak pada mensyukuri nikmat atau mengingkari nikmat. Kalau orang yang mensyukuri nikmat itu adalah orang yang mulia, kalau orang yang mengingkari nikmat itu adalah orang yang rendah. Waqala dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah itu ahli sastra yang tinggi, kesusastraan Arab ya. La zala tidak bergeser atau tetap kokoh lin ni'mati bagi kenikmatan ma'asyukri itu bersama dengan mensyukuri. Artinya kenikmatan itu akan kekal, gitu. akan tetap itu kalau kenikmatan itu disertai dengan syukur, rasa syukur. Wala baqa'a, dan tidak ada ketetapan sama sekali, tidak kekal sama sekali, laha bagi nikmat ma'al kufri besertaan dengan mengkufuri atau mengingkari nikmat. Ya kan? Jadi kenikmatan itu tidak kokoh, tidak kekal, dalam arti kenikmatan itu sirna kalau kenikmatan itu dikufurinya atau diingkarinya. Artinya mengingkari kenikmatan itu ya ketika dapat rezeki tidak berbagi, tidak zakat, tidak sedekah, tidak berbuat baik, tidak menolong, gitu. Waqala dan berkata ba'dul udabai, sebagian ahli sastra, sebagian sastrawan mengatakan ini berbentuk syair ini ya. Syukrul ilahi bitulit tadai wa syukrul wulati bisidqil walai. Menarik ini. Wa syukrud nadiri bihusnil jazai wa syukrud dani bihusnil atai. Syukrul ilahi, syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan, bitulis sanai, itu dengan memanjangkan sana, memuji kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah itu dengan cara kita senantiasa memuji kepada Allah. Ya alhamdulillah gitu kan, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah gitu kan, dan berbagai pujian-pujian yang baik kepada Allah. Nah, wa syukrul wulati, bersyukur kepada penguasa. Ini bagaimana cara kita bersyukur kepada penguasa? Itu bisidqil walai, dengan sebenar-benarnya wala. Wala itu loyalitas. Jadi bentuk kita bersyukur punya pemerintah yang mengurus berbagai persoalan kita, baik persoalan administrasi, persoalan
sumber daya alam, sumber daya manusia, mengurus berbagai persoalan negara dan bangsa. Itu kita mensyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Bisidqil wala, gitu. Dengan benar-benar loyal. Jadi kita memberikan loyalitas kita kepada penguasa, kepada pemerintah, gitu. Artinya kita bersyukur diurus, gitu ya, administrasi, lalu kemudian soal infrastruktur, soal berbagai persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan itu cara mensyukuri betapa pemerintah itu mengurus berbagai persoalan kita, ya dengan bisidqil wala. Kita memberikan sungguh-sungguh loyalitas kita, gitu. Nah, wa syutrun nadiri, ini mensyukuri kepada orang yang sepadan. Wa syukrun nadiri, ya, mensyukuri terhadap orang yang sepadan, bihusnil jazai, itu dengan cara memberi sebaik-baik balasan, kan. Jadi kalau kita punya dengan teman, gitu ya, sama-sama ya mampu memberikan kebaikan berupa materi ataupun non materi, ya kan, sama-sama mampu membantu, saling membantu, maka cara mensyukurinya bagaimana? Bihusnil jaza, dengan sebaik-baik balasan, gitu. Kalau teman kita pernah membantu baik berupa non materi ataupun berupa materi, ya kita balas dengan balasan yang setimpal, minimal, maksimalnya dengan balasan yang lebih baik, gitu. Nah, wa syukruddani, sedangkan syukur kepada orang yang lebih bawah dari kita, bihusnil atoi, itu dengan cara sebaik-baiknya pemberian, ya kan. Jadi dalam dua syair ini menarik sekali. Jadi ada 4 apresiasi atau ada 4 ekspresi rasa syukur. Itu yang pertama, cara bersyukur kita kepada Allah, kepada Tuhan, itu dengan bitulis sanai, ya kan, dengan kita senantiasa sepanjang masa kita memuji kepada Allah. Nah, yang kedua, ekspresi rasa syukur kita kepada penguasa, kepada pemerintah, yaitu dengan bisidqil walai, dengan dengan sebenar-benarnya loyalitas. Jadi loyalitas kita benar-benar kita dedikasikan kepada negara dan bangsa, gitu loh. Nah, yang ketiga, wa syukrun nadiri, itu syukur kepada orang yang sesama kita, yaitu yang selevel, yang sekelas, kita mampu berbuat baik, lalu kita diberi bantuan atau diberi kebaikan dari yang sekelas dengan kita, maka cara mensyukurinya adalah bihusnil jazai, dengan sebaik-baik balasan, gitu. Kalau teman kita berkunjung, misalkan silaturahim, ya kita balas dengan silaturahim. Teman kita berkunjung sambil membawa 1 kilo pir, misalkan, nah kita balas berkunjung dengan membawa 1 kilo pir.
Nah, tapi lebih baik kita memberikan sebaik-baik balasan. Satu pir yang dia berikan kepada kita, kita bawa 2 kilo pir. 1 kilo pir yang dibawa oleh teman kita, ya kita balas dengan misalkan 2 kilo pir gitu, atau 1,5 kilo pir gitu. Nah, yang keempat, ekspresi rasa syukur kepada orang yang misalkan secara ekonomi itu sebawahnya kita, ya kan. Misalkan orang yang mustadafin, orang anak yatim piatu gitu, keluarga kita ada yang punya yatim piatu, maka ekspresi rasa syukur kita dengan cara bihusnil ato, dengan sebaik-baiknya pemberian gitu. Nah, kalau dalam kenyataannya kita kadang memberikan sesuatu itu dalam bentuk bekas gitu ya, biasa ya. Kadang pakaian bekas kita kasih, lalu sarung bekas kita kasihkan gitu. Ya itu bagus. Itu bagus daripada tidak sama sekali. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kita memberikan sebaik-baik pemberian gitu. Itu dengan ya memberikan misalkan kalau memberi baju, ya baju yang masih grass, yang masih ada masih ada itunya, cap dari mall misalkan. Nah gitu. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, ini syair lagi, walau kana yastaghni 'anis syukri majidu li'izzati mulukin au uluwi makanin, lama amarallahu ibada bisyukrihi faqala ushkuru li ayyuhas thaqalani. Falau kana, maka jika ada, yastaghni, ya kan, cukup atau tidak membutuhkan, anis syukri, dari syukur, majidun, orang yang agung, li'izzati mulukin, karena mulianya kekuasaan atau mulianya kerajaan, au uluwi makanin, atau karena tingginya derajat, tingginya kelas sosial. Artinya jika orang agung itu tidak membutuhkan rasa syukur karena merasa memiliki kemuliaan jabatan, karena merasa memiliki kemuliaan kekuasaan ataupun derajat sosial, lama amaro, maka tidak memerintahkan Allah al-ibadah terhadap hamba bisyukrihi, dengan mensyukur kepada Allah, ya kan. Artinya ini satu sindiran ya. Jika orang mulia itu cukup dengan kekuasaan yang digenggam di tangan, cukup dengan derajat sosial yang tinggi, tanpa butuh rasa syukur, ya maka Allah pun tidak akan memerintahkan hambanya untuk bersyukur kepada Allah. Faqala, nyatanya Allah itu faqala, berkata, uskuru, bersyukurlah kamu sekalian, li, kepadaku, ayuhat thaqalan, wahai thaqalan, ini jin dan manusia. Kata jin lagi viral ya. Nah ini jadi uskuru li ayuhat thaqalan, ini perintah yang bersifat universal. Itu kan Allah memerintahkan, bersyukurlah kamu sekalian, wahai jin dan manusia, kepadaku, kata Allah. Nah kata-kata uskuru li ayuhat thaqalan ini menandakan bahwa siapapun orangnya, setinggi apapun hierarki kelas sosialnya, sekuat apapun dia secara politik, sehebat apapun dia ekonominya gitu,
dia harus bersyukur gitu. Harus mengekspresikan rasa syukurnya kepada Allah gitu. Jadi tidak cukup dia derajat sosial yang tinggi, kekuasaan yang kuat, harta yang melimpah, tidak cukup. Itu harus diekspresikan dengan rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah dengan cara apa? Ya dengan cara berbagi. Ya kan, berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang lemah gitu. Fa innaman maka sesungguhnya seseorang syakaro yang mensyukuri, ya kan, mensyukuri man itu ma'rufaman terhadap kebaikannya seseorang, ahsana yang berbuat baik, man itu man yang kedua ilaihi kepada man. Jadi sesungguhnya seseorang yang mensyukuri perbuatan baik yang orang lain perbuat kepadanya, itu wa nasyara, dan wa nasyara itu menyebarkan, man itu menyebarkan, ifdhalaman, ya kan, terhadap pemberian keutamaan seseorang, an'ama yang memberikan nikmat, man itu alaihi atas man yang pertama itu, faqad ada, maka man itu seorang itu mendatangi haqqan nikmati terhadap hak kenikmatan, ya kan, waqadha dan mendatangi atau mendatangkan atau mendatangi man itu mujibas shoniati terhadap konsekuensi perbuatan baik, keniscayaan perbuatan baik. Artinya kalau seseorang itu mensyukuri perbuatan baik yang diberikan oleh orang lain dan menyebarkannya, kebaikan itu disebarkan olehnya, itu tandanya dia sudah mendatangi hak dan hak kenikmatan dan sesuatu yang diwajibkan atau konsekuensi logis dari perbuatan baik. Jadi gini, kenikmatan itu ada haknya ternyata, dan ada, lalu kemudian perbuatan baik itu ada konsekuensi logisnya gitu. Nah, hak dari kenikmatan adalah mensyukurinya gitu loh, dan menyebarkannya kepada yang membutuhkan. Dan konsekuensi logis dari perbuatan baik ya adalah mensyukurinya dan menyebarkan kepada yang lain. Jadi sesuatu perbuatan baik yang orang lain berikan kepada kita itu memiliki konsekuensi, ya kan, agar kita mensyukurinya gitu dan menyebarkannya kepada orang lain. Walam yabqa, dan tidak kekal dan tidak tetap, alaihi atas man, illa istidamatu dzalik, kecuali melanggengkan rasa syukur itu, ya kan. Jadi kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu tidak kekal kecuali kita senantiasa mensyukurinya gitu. Itmaman, karena menyempurnakan li syukrihi, kepada syukurnya man. Liyakuna, supaya ada man itu lil mazidi, kepada ya tambahan, maksudnya bertambah, mustahiqqan itu ya orang yang
berhak. Maksudnya supaya orang itu berhak mendapatkan tambahan kenikmatan gitu. Jadi bagaimana caranya agar perbuatan baik itu langgeng dan perbuatan baik serta kenikmatan itu semakin bertambah, itu dengan cara mensyukurinya. Orang yang mensyukuri kenikmatan adalah orang yang mustahiqqan lil mazid, orang yang berhak mendapatkan tambahan kenikmatan. Itu dia mendapatkan satu kenikmatan, dia syukuri, sehingga dia berhak mendapatkan tambahan kenikmatan 2. Dia bersyukur lagi mendapatkan kenikmatan lagi 3. Dia bersyukur lagi mendapatkan 5, terus dan seterusnya gitu. Wali mutabi'atil ihsani, kepada mutabi'ah, mengikutnya perbuatan baik, mustaujiban, itu adalah orang yang berhak, ya kan? Jadi mutabi'atul ihsan itu jadi kebaikan yang akan terus mengikuti, berantai, bertubi-tubi gitu. Jadi kalau orang yang bersyukur atas kebaikan yang orang lain berikan dan kebaikan itu disebarkan, tidak dimonopoli oleh dirinya sendiri, maka orang itu mustaujiban, orang yang berhak mendapatkan kebaikan yang beruntun gitu. Jadi kebaikan itu akan terus mengikuti dan beruntun. Wa hukiya diceritakan atau dihikayatkan, annal hajjaja, sesungguhnya Hajjaj, Pak Hajjaj, utia itu didatangi ilaihi kepada Hajjaj biqaumin, satu kaum minal khawariji, dari kaum khawarij. Jadi ini cerita ya, kaum khawarij itu mendatangi Hajjaj gitu. Jadi khawarij ini kan satu firqah, sekte Islam yang harfiah, literalis pandangannya, dan ekstrim gitu, yang mudah mengkafirkan kepada umat Islam yang lain. Wakana, dan berkata fihim, di dalam kaum khawarij itu, sodiqun, saudara, lahu, bagi Hajjaj. Jadi sekte kaum khawarij ini, salah satu dari kaum khawarij itu ada saudaranya Hajjaj gitu. Sodiq, teman karibnya Hajjaj gitu. Fa'amaro, kemudian Hajjaj itu memerintahkan biqatlihim, dengan memerangi kaum khawarij ini, illa dalikas sodiq, kecuali terhadap sodiq, saudara atau sahabat karibnya Hajjaj itu. Jadi kaum khawarij ini kan kaum yang literalis, harfiah, ekstrim, mengkafirkan selain golongannya, umat Islam yang selain golongannya dikafirkan, dan menghalalkan darah dan harta umat Islam selain golongannya gitu.
Sehingga Hajjaj itu ketika berhadapan dengan kaum Khawarij, di mana kaum Khawarij ini tentu saja akan menyerang Hajjaj gitu. Jadi sehingga Hajjaj itu memerintahkan kepada kaumnya untuk menghadang dan berhadapan-hadapan dan memerangi kaum Khawarij tersebut, kecuali Shodiq, teman karibnya, salah satu teman karibnya yang ada di tengah-tengah kaum Khawarij itu. Jadi kalau dalam keadaan mau diperangi, itu kan ada istilahnya jihad difa'i, jihad defensif gitu, daripada dibunuh. Jadi kita itu harus dilawan gitu, jihad difa'i, defend gitu. Hajjaj ini bersama kaumnya defend gitu, melawan menyambut kedatangan kaum Khawarij yang mau menyerang gitu. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya Hajjaj afa, itu memaafkan, anhu, atas Shodiq, teman karibnya itu, wa atalaqahu, dan melepaskan, ya kan, Hajjaj melepaskan hu terhadap Shodiq, ya, wa wasolahu, dan Hajjaj itu menyambung silaturahim hu terhadap Shodiq gitu. Nah, dia kan jadi Hajjaj nggak memaafkan temannya itu, dan ya biasa silaturahim. Faraja'a, kemudian kembali ar-rajulu, seorang laki-laki, ila Qatori bin al-Fuja'ah, Qatori al-Fuja'ah, wakana, dan ada rajul itu min ashabihi, itu termasuk sahabatnya Qatori bin al-Fuja'ah. Faqala, kemudian Qatori itu berkata lahu kepada rajul, kepada laki-laki, ud, kembalilah kamu, ila qitalil Hajjaj, pada memerangi Hajjaj, adu wallah, gitu kan, yang sebagai musuh Allah. Nah, jadi tadi itu dimaafkan seorang Shodiq, sahabat karibnya Hajjaj dari Khawarij itu, lalu kemudian melepaskan, dan kemudian dia mungkin masih bersama beberapa orang yang masih selamat gitu, karena tidak dibunuh gitu. Mereka kembali kepada kaumnya, yaitu kepada Qatori bin al-Fuja'ah. Ini adalah dedengkot Khawarij gitu. Nah, setelah sampai kepada Qatori al-Fuja'ah, Qatori Fuja'ah memerintahkan lagi, kembalilah kamu, datangilah dan perangilah Hajjaj, Hajjaj sebagai musuh Allah itu, kayak gitu. Jadi ciri Khawarij ini dia mudah sekali menyalahkan dan menstigma umat Islam yang lain sebagai musuh Allah. Tuh. Faqala, kemudian ar-rajul itu, seorang laki-laki itu menjawab atau berkata, hayhata, tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kita lil Hajjaj itu. Kita tidak mungkin kembali lagi dan memerangi Hajjaj. Gitu. Ghalla itu belenggu yadan terhadap tangan, mutliquha, orang yang membebaskan terhadap yad, wa istaraqqa, dan menjadi budak, rokbatan,
terhadap diri-diri ini, mu'tiquha, orang yang memerdekakan raqabah. Nah ini, kita tidak mungkin memerangi Hajjaj, katanya gitu. Karena Hajjajlah yang membebaskan kami, gitu. Melepaskan belenggu dari tangan kami ini, karena kami kalah perang, kami ditawan, lalu kemudian Hajjajlah yang melepaskan kami, gitu. Dan kami dibebaskan, tidak menjadi budak. Nah, kalau dulu kan kalau sudah kalah perang gitu, lalu kemudian nanti yang kalah perang itu posisinya bisa diperbudak, bisa menjadi budak. Hajjaj itu enggak begitu. Begitu kaum Khawarij itu kalah perang, banyak yang ditahan, lalu kemudian oleh Hajjaj itu dilepaskan. Lalu kemudian tidak menjadi budak mereka. Mereka tidak menjadi budak. Nah, dengan begitu kami tidak mungkin akan memerangi Hajjaj. Hajjaj sudah berbuat baik kepada kami. Hajjaj tidak membunuh kami. Hajjaj melepaskan kami. Hajjaj tidak memperbudak kami, tidak mendiskriminasi kami, gitu. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang menjadikan kami tidak mungkin kembali memerangi Hajjaj, gitu. Ya kan? Jadi ini menarik. Jadi kekerasan itu dibalas dengan kebaikan, gitu. Ternyata luluh, gitu. Sekeras-kerasnya hati kaum Khawarij, ya kan, disikapi dengan kelembutan, disikapi dengan kebaikan, dia luluh, gitu. Dan mereka tidak mau lagi memerangi Hajjaj karena Hajjaj sudah berbuat baik, gitu. Wa ansya'a, dan rojul itu mendendangkan syair, yaqulu, berkata rojul itu, artinya seorang laki-laki itu mengatakan dengan syair, ya, kepada dedengkot Khawarij, yaitu Qotari bin Fuja'ah ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 syair. Kita baca. Aqatilul hajjaja anis sultanihi biyadin tukirru bi annaha maulatuhu inni idan la akhud dana'ati walladhi syahidtu bi akbahi fi'lihi adharatuhu madza aqulu ida waqaftu iza'ahu fil wasfi wahtajat lahu fa'alatuhu aqulu jaru alayya la inni idan la ahaqqu man jarat alaihi ulatuhu wa tahaddatsat al aqwamu anna sana'ian hurisat ladayya fahandolat nakhlatuhu. 5 syair. Aqatilu, apakah saya memerangi al-hajjaja, terhadap Hajjaj, an sultanihi, dari kekuasaannya, dari kesultanannya Hajjaj, biyadin, dengan tangan, tukiru, yang mengikrarkan, ya kan,
yang